Tadi geram banyak pesawat nyelonong ke daerah rawan di Papua, katakan jangan bermain api. Tentara Nasional Indonesia mencatat banyak pesawat yang bandel dengan nekat terbang ke daerah rawan di Papua tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu. Hal tersebut diungkapkan oleh Komandan Korim 172 Karem PWY Brigjen TNI JO Sembiring. Masih banyak yang terbang dan nyelonong ke daerah yang tidak aman, dan itu sudah dicermati. Minggu 19 Maret dikutip dari Antara. JO Sembiring tidak menjelaskan secara rinci wilayah mana saja di Papua yang termasuk dalam kategori rawan keamanan, termasuk maskapai yang tidak melakukan koordinasi. Dijelaskan pihaknya mengajak seluruh maskapai agar menginformasikan rencana terbangnya sehingga bila ada informasi terkait keamanan di wilayah yang akan dituju dapat diinformasikan. Hampir di setiap bandara ada Kadis Ops dan Paskas serta Polri itu terkoneksi, sehingga bila ada perkembangan di suatu wilayah dapat segera diketahui. Jangan bermain api, tegas Sembiring. Masyarakat di kawasan pegunungan Papua sangat membutuhkan layanan penerbangan termasuk penerbangan perintis, sehingga dengan adanya sejumlah aksi teror menyebabkan mereka yang akan mengalami keterbatasan baik pengiriman logistik maupun lainnya. Karena itu diharapkan masyarakat berani melaporkan bila terjadi sesuatu dengan menggunakan SSB yang ada di kampungnya, sehingga dapat segera diambil tindakan. Penerbangan khususnya perintis sangat membantu masyarakat di Papua, terutama di pegunungan, beber JO Sembiring. Ungkapan kegeraman dan rem JO Sembiring terhadap ulah KKB Papua, katakan kalau mau tempur cari yang sepadan. Komandan Korem 172 Karem PWY Brigjen TNI JO Sembiring semakin geram terhadap tindakan dan ulah kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya dan Elkius Kobal. Kedua kelompok tersebut selain sering menebar aksi teror dan melakukan tindak kekejaman, keduanya juga tak jarang menjadikan masyarakat sipil sebagai korban. Saya sampaikan kepada KKB Egyanus Kogoya dan Elkius Kobal dan kawan-kawan jangan bunuh masyarakat. Kalau mau bertempur cari yang sepadan, tegas dan rem JO Sembiring kepada wartawan di Kota Jayapura, Jumat 10 Maret 2023 sore. JO Sembiring juga meminta agar KKB Papua menghentikan penyerangan kepada masyarakat karena masyarakat hidup untuk bekerja dan memenuhi nafkah keluarganya. Egyanus Kogoya sudah diingatkan oleh pendeta asal kampung Wosak untuk tidak membunuh masyarakat di Nokolait, malah pendeta tersebut ditembak mati, terangnya. Bahkan pada Februari 2023 yang lalu, Egyanus Kogoya kembali membunuh Yuangke Tabuni, anak kecil dari salah satu tokoh masyarakat kampung Pimpino. Tindakan keji itu dilakukan hanya karena tidak mampu memberikan makan terhadap Egyanus Kogoya dan teman-temannya. Untuk itu lanjut JO Sembiring kepada semua tokoh, mari kita bersama untuk bahu-membahu membangun tanah Papua ini. Tidak ada stigma TNI dan Polri melakukan penyisiran, karena tugas TNI Polri sesuai Inpres nomor 9 tahun 2020 perintah Presiden kepada TNI Polri untuk mewujudkan kedamaian di tanah Papua, paparnya. Disinggung soal beredarnya video pilot Susi Air, dan rem JO Sembiring mengatakan hal tersebut merupakan bagian dari propaganda KKB yang mendapat arahan dari Sebi Sambom yang merupakan bagian dari jaringan teroris. TNI tunggu perintah untuk eksekusi KKB Papua. Kini nego dulu agar sandera selamat. Melansir dari tribunjabar.id, Jakarta, Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda TNI Kisdayanto mengungkapkan sampai saat ini satuan TNI di wilayah Papua masih melaksanakan operasi bersama Polri terkait pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip Smak Martin yang disandera oleh kelompok teroris kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Namun demikian, kata dia, operasi penegak hukum tersebut mengutamakan keselamatan sandera. Hal tersebut disampaikan di sela-sela kegiatan media gathering Puspen TNI di markas PMPP TNI di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 15 Maret 2023. Seperti Bapak Panglima sampaikan bahwa kalau kita mau, satuan khusus yang dimiliki oleh TNI mampu untuk segera mengeksekusi para separatis itu, kata Kisdayanto. Namun kita
karena mengikuti kebijakan pemerintah bahwa kita pemerintah daerah bernegosiasi dulu agar sentra ini selamat tanpa ada cedera apapun, sambung dia. Negosiasi tersebut, kata dia, merupakan permintaan dari perintah Selandia Baru. Duta Besar Selandia Baru, kata dia, juga telah menghadap Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan menawarkan bantuan. Namun demikian, lanjut dia, Yudo mengatakan bahwa satuan TNI masih cukup untuk bisa menangani masalah penyanderaan tersebut. Proses negosiasi tersebut, kata dia, diperkirakan membutuhkan waktu yang panjang. Untuk itu, kata dia, diperlukan kesabaran semua pihak, karena hal tersebut menyangkut nyawa manusia yang harus diselamatkan meskipun hanya satu orang. Dengan demikian, kata dia, TNI tidak bisa asal-asalan dalam menindak KST. Memang KST ini memang sudah sangat meresahkan, dan mereka tidak peduli pada rakyat Papua sendiri. Terbukti apa? Masyarakat dan anak-anak menjadi korban, jadi tameng hidup buat mereka, kata dia. Sebenarnya TNI kalau sudah ada perintah dari negara, pemerintah untuk segera mengeksekusi kita akan laksanakan, sambung dia. Panglima TNI Marsikal Laksamana TNI Yudo Margono menolak tawaran bantuan pemerintah Selandia Baru untuk selamatkan pilot CCR Pilismak Martin yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata Papua. Menurutnya TNI bersama Polri masih mampu untuk menangani penyelamatan pilot CCR tersebut. Hasilnya, pemerintah Selandia Baru pun mempercayakan kepada aparat Indonesia. Dia tetap nyerahin kepada kita, percayakan pada kita. Dia menawarkan bantuan tapi saya masih mampu menyelesaikannya, ujar Panglima TNI saat ditemui di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu, 8 Maret 2023. Yudo menuturkan bahwa pemerintah Selandia Baru menawarkan bantuan lantaran khawatir warga negaranya yang disandera terjadi celaka. Mereka masih berharap warganya bisa selamat dengan hidup. Dia berharap tapi supaya tidak terjadi celaka terhadap pilotnya, supaya tidak dengan pencarian yang kita gelar ini, dia berharap mereka pilot ini selamat, jelas Yudo. Lebih lanjut, Yudo menambahkan bahwa pihaknya pun telah menjelaskan proses penyelamatan pilot CCR kepada pihak pemerintah Selandia Baru. Tentunya apa yang ditawarkan sama ya tadi diplomasi dan apa saja tadi itu. Saya kira itu juga kemarin menghadap saya dan saya sampaikan bahwa kita sudah melaksanakan pencarian itu, ungkapnya.